Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buletin masih dalam perjalanan, ditunggu ya ibu-ibu ya. Saya habis jagung jadi enggak sempat nulis, baru rampung. Baik, buka zikir pagi petang. Di beton-beton ini lali paling tinggi. Ayo saya tuntun zikir petang dari halaman 35. Saking baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nggih. Sarengan di saking ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung masuk pada Allahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang saya tuntun bacaan yang berikutnya sambil nanti buletin dibagi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah
وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Nomor 4, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni amsaytu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Nomor 6 ini ulang 4 kali. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini
wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Nomor 8, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Sekarang nomor 9, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Nah, ini 3 kali. Terus nomor 10, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. 3 kali juga. Terus nomor 11, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus lompat nomor 14. Nomor 14, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, rampung zikir petang. Bukunya nanti dibawa lagi pertemuan berikut Sabtu Legi. Lali terus iki lho. Ada yang belum dapat? Anyar apa memang belum dapat? Belum dapat? Ya, berikutnya. Baik, kita sore ini lanjut tafsir surat An-Nur ayat 37 38. Judulnya kesibukan dunia dan memuliakan masjid.
Kita diperintahkan walaupun sibuk apapun tetap masih bisa dekat dengan masjid. Masjid dimuliakan. Semua sudah dapat buletin, J? Sampun buletin? Ada yang belum? Ada yang punya kelebihan, tolong dikasih. Baik, kita lihat sekarang serial nomor 32. Ada yang baca? Monggo. Kesibukan dunia dan memuliakan masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Surat An-Nur ayat 37-38. Baik. Sebelumnya kita bahas 35, 36, 37 saat ini. Ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita bahas tentang orang-orang yang fi buyutin azinallah. Di dalam masjid itu, di dalam rumah Allah, Allah itu perintahkan anturfa'a, supaya ditinggikan nama Allah, wa yuzkara fi hasmu, dan disebut nama-nama Allah di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Lantas diperintahkan untuk berzikir setiap pagi dan petang. Jadi ada syariat zikir pagi dan petang, seperti tadi kita baca. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Dan ada orang-orang yang perdagangan tidak melalaikan mereka. Sibuk dagang, sibuk dengan dunia, tidak melalaikan mereka. Termasuk dalam perdagangan di sini adalah jual beli. Jual beli juga tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Di antara makna mengingat Allah sini adalah mengerjakan sholat. Seperti yang kita jelaskan kemarin, kalau pedagang-pedagang dulu sudah kumandang azan, jualan mereka ditinggal. Mereka penuhi panggilan azan, lantas mengerjakan sholat. Ditanya, jualan kalian gimana itu? Sudah biarin aja, kita mau tunaikan kewajiban dulu. Mereka dahulukan kewajiban daripada sibuk dengan dagangnya tadi. Wa iqamis sholat, mereka itu mengerjakan sholat. Wa itaiz zakah, dan mereka juga membayar zakat. Lalu dikatakan yakhafuna yauman, mereka itu takut pada hari tataqallabu fihil qulubu wal absar, pada hari hati dan penglihatan itu menjadi bergoncang, yaitu hari kiamat.
Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah membalas amal baik yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadli. Lantas Allah tambah lagi karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja bi ghairi hisab. Tanpa batas. Allah beri rezeki pada siapa saja tanpa batas. Sekarang nanti kita lihat penjelasan ayat dulu. Setelah itu nanti ada aturan-aturan yang mesti kita indahkan, kita perhatikan terkait dengan masjid. Nanti akan kita sebut di sini sekitar 8 hal yang tidak boleh ada dalam masjid. Kemudian yang terakhir ditutup dengan bagaimana cara kita memuliakan masjid. Sekarang baca dulu penjelasan saking ayat. Penjelasan ayat. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata bahwa ketika meninggalkan aktivitas dunia itu amat berat kepada kebanyakan orang. Hampir semua orang menyukai pekerjaan dengan berbagai bentuk perdagangan yang disukai. Berat perdagangan tersebut ditinggalkan pada umumnya dengan mendahulukan hak Allah. Setelah itu Allah menyebutkan tentang mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Dengan punya sifat takut semacam ini, seseorang akan mudah beramal dan meninggalkan kesibukan duniawi tadi. Oleh karena itu, Allah membalas dengan menyebutkan mereka yang mengerjakan demikian itu, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lihat, kata Syekh Sa'di tadi, kalau orang tinggalkan dunia itu berat sekali. Tinggalkan kesibukan dunia cuma sebentar saja, berat sekali. Terserah itu untuk hal yang jadi kebutuhan ibu atau itu untuk keperluan-keperluannya cuma ngisi waktu luang saja. Contoh, masih senang sinetron ibu-ibu? Hah? Sinetron tuh jam berapa ya kalau malam-malam itu? Jam pinten bu? Hah? Apa TV ini mesti dol? Jam berapa biasanya sinetron itu? Enggak nonton lagi? Sama, saya tuh nggak tahu dunia kayak gitu itu. Apalagi ngerti artisnya itu, orang ngerti, orang paham. Hah? Enggak nyetel TV ya, orang dua TV. Iya mana Bu? Contoh saja, ini bukan kebutuhan penting. Nonton TV, sinetron, itu bukan kebutuhan penting, Itu saja mau ditinggal sebentar kalau sudah doyan dengan sinetron kayak gitu. Wah, apalagi itu artis kesukaan. Wah, apalagi itu sinetron yang dinanti-nanti. Iya kan? Itu mau tinggalkan sebentar saja berat. Paling nanti mau tinggalkan nanti pas jam iklan. Iklannya ya paling 5 menit, 7 menit. Iya tak? Sebentar ini sempat ini sholat maghrib. Maghribnya disempatin ketika ada iklan. Itu contoh, tinggalkan dunia itu berat sekali. Coba dia lakukan kegiatan yang manfaat, misalnya itu antara maghrib lan ngisa. Jarak antara maghrib lan ngisa. Misalnya jenengan sholat di masjid, apa yang bisa dilakukan? Zikir, bisa baca zikir petang, bisa baca pada maghrib. Apalagi maca Quran. Kalau ada pengajian di masjid pada maghrib sampai ngisa, alhamdulillah bisa ngikuti pengawasan pengajian. Siapa yang nunggu waktu sholat yang pertama ke waktu sholat yang kedua, dia dihitung terus berada dalam sholat. Ya, dia nunggu dari waktu pertama ke waktu yang kedua, sudah dihitung itu berada dalam sholat. Mau diganti dengan hal yang lebih manfaat daripada dengan hal yang cuma
Wah, nonton sinetron itu cuma tambah kepingin saja punya seperti wong sugih, pengen punya seperti itu. Nanti lihat cowok-cowoknya, suami-suami dalam TV itu cakep-cakep, terus banding-banding kemeneh karo suaminya yang ireng, yang ya kayak gitulah. Jadi kan bisa nilai sendiri. Wah, ada yang banding-bandingkan gitu. Belum nanti lihat kendaraannya, pakai motor mewah, belum lagi lihat rumahnya. Wah, rumahnya koyo istana. Ya kan jarang itu, cuma tinggal di gubuk gitu. Dalam TV itu nggak ada. Pasti ditampilin apa? Wah, rumah-rumah mewah, kendaraan super mahal, kendaraan yang harganya jenengan nggak bisa jangkau itu. Mungkin harga motornya itu lebih daripada harga mobil. Bisa. Maka kadang seorang jadi tidak puas ya gara-gara dapat contoh yang tidak benar dari hal-hal semacam itu. Maka kalau tidak manfaat ditinggalkan. Ini contoh, dunia berat untuk ditinggalkan. Maka kita belajar di sini supaya bisa prioritas, bisa utamakan mana yang lebih penting, mana yang lebih besar manfaat. Waktu itu diisi dengan hal yang baik. Ya, sinau agomo, hadiri pengaosan. Ya, ada waktu luangkan. Waktunya sholat, ya kerjakan sholat. Paling afdol awal waktu. Walaupun ibu sholat di rumah. Paling afdol tetap untuk ibu-ibu walaupun di rumah, tetap sholatnya paling afdol pada awal waktu. Itu paling afdol. Nah, sekarang kita lihat balasan untuk orang-orang yang tadi mementingkan akhirat dibanding dunia. Lihat penjelasannya. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan atas apa yang telah mereka kerjakan, yang dimaksudkan adalah kebaikan yang saleh yang mereka lakukan, dan itu adalah yang paling baik yang mereka lakukan. Karena mereka juga melakukan hal mubah dan selainnya. Pahala hanyalah ditujukan pada amalan yang baik. Inilah sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyukawwirallahu anhum aswa'al ladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Agar Allah menutupi, mengampuni bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan, dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Az-Zumar ayat 35. Jadi kalau orang pentingkan akhirat dibandingkan dengan urusan-urusan dunia, Allah akan beri balasan. Ingat ya, kita itu kadang lakukan amalan itu, ada amalan baik, ada amalan yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja, ada amalan jelek. Saya ulang, 3 macam ya. Ada amalan baik, ada amalan yang sifatnya mubah, artinya boleh-boleh saja. Yang ketiga ada amalan jelek. Kalau amalan mubah, ini tergantung tujuan. Saya jalan-jalan, rekreasi, itu namanya mubah. Saya belanja, itu juga namanya mubah, boleh-boleh saja. Tergantung tujuan. Saya mau belanja ini tujuannya apa? Untuk kebaikan ataukah untuk kejelekan? Kalau itu untuk hal baik, maka yang mubah tadi, yang boleh-boleh saja tadi bernilai pahala. Adapun amalan yang pertama Allah balas. Amalan kebaikan nantinya akan dibalas. Sholat, puasa, zakat, sedekah, Allah balas. Adapun amalan kejelekan dibalas pula. Namun kalau amalan kebaikan, minimal amalan kebaikan dibalas 10 yang semisal. Satu kebaikan minimalnya dibalas 10. Sedangkan satu kejelekan hanya dibalas 1. Ulang ya. Kalau satu kebaikan minimalnya dibalas berapa? 10. Baca Al-Quran
Kita baca alif lam mim. Berapa huruf? 3. Satu huruf minimalnya dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Sudah 30. Namun kalau kejelekan dibalas berapa? Satu kejelekan cuma dibalas 1. Berarti bandingan kebaikan dengan kejelekan itu 10 banding 1. Paham ya? Bandingkan kita antara yang baik dan yang jelek. Jadi kan bandingkan aja Bu. Yang baik itu dibalas 10, yang jelek itu dibalas 1. Berarti yang baik ini harus lebih banyak seharusnya dibandingkan yang jelek. Maka kalau ada orang hidup di dunia kok jeleknya lebih banyak, keterlaluan. Karena tadi yang baik dengan yang jelek atas karunia Allah sudah dibandingkan 10 dibanding 1. Paham ini Ibu? Jadi kalau kita punya amalan kejelekan kok ditimbang kok kejelekannya lebih banyak, wah itu parah sekali. Bisa jadi itu bisa lebih banyak atau lebih besar dikarenakan jenis dosanya. Dia lakukan 1 kali namun jenis dosanya parah. Contoh, dia cuma lakukan 1 kali, namun dia lakukan kesyirikan, syirik akbar. Dia lakukan kesyirikan, syirik akbar. Wah sudah, batal Islamnya. Saking besarnya dosa ini, amalan-amalannya jadi terhapus. Allah katakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Andai engkau berbuat syirik wahai Muhammad, hapuslah amal-amalmu. Siapa yang tadi dibilang tadi? Nabi Muhammad. Apalagi kita yang di bawah Nabi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja amalannya bisa terhapus, apalagi manusia yang lainnya. Paham ya? Jadi tadi amalan kita bagi 3 J. Ada di situ amalan baik, ada yang mubah, ada amalan jelek. Amalan baik dibalas berapa? 10. Amalan jelek 1. Jadi diingat itu baik-baik. Terus dibaca lagi di bawah, lalu disebutkan. Lalu disebutkan dalam kelanjutan ayat, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, yaitu Allah menambah kebaikan kepada mereka dari amalan yang telah mereka kerjakan. Kita sudah kerjakan amalan, Allah balas, plus Allah kasih tambahan. Jadi kalau kita lakukan kebaikan, itu akan dibalas kebaikan tadi. Ada lagi tambahan yang Allah beri. Maka kebaikan dari Allah itu banyak sekali. Rahmat dari Allah begitu luas bagi kita. Sudah dibalas, dikasih ganjaran, malah tetap nanti dikasih tambahan. Itu sebagai karunia dari Allah. Dan ini juga pembahasannya kalau ibu-ibu dengar pembahasan orang itu masuk surga. Orang masuk surga benar memang karena amalan. Namun masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kita, namun kita masuk surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada orang-orang tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau juga masuk surga itu karena karunia Allah?" Iya. Kalau bukan karunia Allah tentu saya tidak bisa masuk surga. Maka ada pahala tambahan. Jadi kita sudah dibalas. 1 tadi dibalas 10. Masih ada lagi tambahan pahala setelah itu. Itulah karunia bagi orang-orang yang beriman. Lalu disebutkan pula, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Bahkan balasan untuknya melebihi dari amal yang dikerjakan. Balasan yang diberi tanpa hitungan dan tanpa takaran. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan banyaknya balasan dari Allah. Berarti Allah memberikan balasan yang begitu banyak. Sudah dibalas amalan, sudah dikasih tambahan, nanti diberi rizki tanpa batas ketika berada di surga. Terus Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi menerangkan mengenai ayat,
supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Maksudnya adalah Allah membalas kebaikan yang mereka lakukan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Sedangkan maksud dari dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka adalah isyarat akan dilipat gandakannya pahala kebaikan. Berarti kebaikan itu dibalas plus dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan pahala ada beberapa sebab. Saya sebutkan 5 dulu. Walaupun masih banyak selain itu. Dilipat gandakan pahala ada 5 sebab. 1. Makin ikhlas. Orang yang makin ikhlas, pahalanya makin besar. Dia infak 2.000 rupiah. Namun itu rezeki dia yang pas-pasan. Pokoknya saya infakkan 2.000 rupiah ini, saya ingin ini dimanfaatkan di jalan Allah. Walaupun cuma berapa tadi? 2.000. Duitnya apa itu? Abu-abu apa? Abang? Wah, abu-abu. Ikhlasnya? Ikhlas karena Allah. Pahalanya lebih dilipat gandakan daripada 100.000 namun pamer. Paham Ibu? Ini bukan dipandang jumlah dulu. Yang pertama kali Allah lihat adalah keikhlasan. Makin ikhlas walaupun jumlahnya sedikit, pahalanya makin dilipat gandakan. Terus yang kedua, pahala dilipat gandakan ketika amalan makin sesuai tuntunan. Ketika amalan makin sesuai tuntunan. Contoh sholat, dia cara takbir, cara ruku, cara sujud, cara mengucapkan salam, berusaha mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu salat. Makin sesuai cara salatnya dengan cara Kanjeng Nabi, maka pahalanya makin besar. Itu salat. Zikir juga demikian adanya. Puasa juga demikian. Begitu pula kalau nanti sebentar lagi Idul Adha dan hari-hari tasyrik kita kurban. Ada syariat apa? Kurban. Ini juga nantinya makin sesuai dengan tuntunan, pahalanya itu makin besar. Contoh, Rasul itu biasanya kalau beli kambing atau domba, beliau itu pilih hewan dengan kriteria tertentu. Ada di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pilih yang paling bagus untuk dijadikan kurban itu yang punya tanduknya lengkap. Ada lagi di situ yang kedua, milih yang paling gemuk. Berarti gemuk ini larang apa murah? Jelas. Mau tanya sama belantik, milih yang paling murah namun lemu ya orang no. Tetap mahal. Maka gemuk kemudian berharga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang pilih yang hewan kurbannya itu di bagian perutnya itu ada tanda warna hitam. Di bagian matanya ini ada tanda lingkaran warna hitam. Terus kukunya dari domba atau kambing tadi juga warna hitam. Ya kalau sulit dicari ya nggak apa-apa. Kalau dapat. Contoh Nabi cari yang ada ciri-ciri semacam tadi. Apalagi yang sesuai dengan tuntunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan unta 100 ekor.
Unta berapa? 100 ekor. Wah, itu kalau dibagi sak Gunung Kidul itu cukup. Satu kecamatan itu dapat berapa itu berarti? 18 ya dapat iso 10 paling ya. Pak Sugis itu coba lihat. Insyaallah sugih tenan lo Kanjeng Nabi itu. 100 unta iki hargane pira ta? 100 unta itu satu unta misalnya 30 juta. Tinggal kali 100 berapa? 3 miliar. Berapa? 30 juta kali 100 3.000 juta. Berapa berarti? 3 miliar. Ada wong sugih sak Gunung Kidul ini yang keluarkan kayak gitu ada? Oh, nggak ada. Nggak mungkin satu kali kurban itu, coba lihat. Nabi satu kali kurban 100 ekor unta itu, coba lihat. Apa yang dilakukan ketika beliau berkorban dengan 100 ekor unta tadi? Sekitar 60 unta itu beliau nyembeli sendiri. 60. Itu tenaganya itu gimana itu, coba lihat. Nabi SAW menyembeli sendiri 60 ekor unta. Sisanya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Sudah, kamu ngurus ini Ali, saya tinggalkan ini, kamu jadi wakil saya untuk menyembeli. Berarti kurban penyembeliannya itu boleh diwakilkan. Berarti sahibul kurban boleh serahkan pada panitia kurban. Namun ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, namun kami tidak menjual daging, tidak menjual kulitnya. Ya, kami serahkan semuanya itu kepada fakir miskin. Jadi dagingnya serahkan pada fakir miskin, kulit-kulitnya juga demikian. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, lalu tukang jagal kami tidak upahi dari daging kurban. Kami tidak memberi upah khusus pada tukang jagal itu dari hasil kurban. Ali kasih contoh, ini prakteknya Kanjeng Nabi. Kalau kurban itu ada aturannya, maka untuk daging itu dibagikan, kulit juga dibagi, tidak boleh ada satupun dari bagian kurban itu dijual. Paham ini ibu-ibu? Harusnya saya jelaskan sama takmir ya ini. Nanti sampaikan aja lah. Pokoknya kayak gini. Kalau ada yang protes saya berarti macam-macam dengan Kanjeng Nabi nanti ini. Karena ini bawa tuntunan ini. Tadi tukang jagal itu nggak diupahi dari kepala, tidak diupahi dari daging, tidak diupahi dari kulit. Ali katakan kami ngambil uang saku kami sendiri untuk bayar tukang jagal. Ada aturan. Nggak boleh dihususkan kepala ini nanti tukang jagal ini bawa pulang aja, kami nggak ada upah untuk kamu tukang jagal. Wah, nggak boleh. Itu sama saja jual hasil kurban. Sudah ada tuntunan, sudah ada aturan. Ini contoh kita mau praktekkan. Maka tadi makin sesuai tuntunan, amalan kurbannya pahalanya makin besar. Jauh saking tuntunan, maka pahalanya juga makin berkurang, bahkan nanti tidak diterima. Kita kan lagi bahas tadi ya, amalan-amalan yang nanti pahalanya makin besar. Terus yang ketiga, pahala bisa makin besar dilihat dari tempat pelaksanaan amalan. Contoh, amalan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pahalanya lebih besar daripada masjid lainnya. Di Masjidil Haram, pahala sholat 100.000 kali dari masjid yang ada di tempat lainnya. Masjid Nabawi, pahala sholatnya 1000 kali daripada pahala sholat di masjid lainnya. Masjidil Aqsa 500 kali daripada pahala sholat di masjid lainnya. Diulang. Masjidil Haram berapa kali? Mbok iki dicatat dong, biar besok itu bisa berangkat ke Masjidil Haram. Dicatat ini biar ini tahu nih. Oh, kita pahalane toh. Oh, berarti saiki aku nabung. Jenengan nggak ada motivasi kayak gini nggak akan pernah berangkat.
Gur ngerti, oh Ka'bah. Oh kuwi unta ta. Gur kaya ngono terus. Catatin tadi apa coba? Masjidil Haram berapa kali? 100.000 kali. Ya Allah, mugi-mugi aku iso salat ning Masjidil Haram 100.000 kali. Ngono lho, Bu. Amin toh? Amin. Terus Masjid Nabawi berapa? Nah, Masjid Nabawi 1000 kali. Ya Allah, mugi-mugi aku iso masuk Masjid Nabawi, salat di sana. Ki amin kok ora serius gitu. 1000. Terus tadi apa lagi? Masjidil Aqsa 500 kali. Ya Allah, mugi-mugi aku iso ning Palestina salat ning Masjidil Aqsa 500. Ora diamin ketok tau Pak Bu. Nanti pulang nabung. Nggih. Sapine sesok payu toh? Apa kambingnya payu toh? Nah, itu ditabung. Ora tuku lemah sik tuku apa meneh iki pokoke nabung sik arek munggah haji apa umroh. Serius loh iki. Masa kayak gitu cuma apa kayak angan-angan we. Enggak mau ke sana gitu loh. Apa jenengan itu setiap kali musim haji kayak gini orang kepingin toh? Itu tanggal kanan kiri sudah naik haji, jenengan belum juga. Ngono lho Bu. Orang guru kepingin sesok sapi ini didol tok nabung. Gitu. Kalau nggak punya sapi ya kayak gitu. Saya itu kalau sudah masuk musim haji kayak gini, wah kepingin sekali haji lagi. Padahal sudah, aku pengen lagi. Pingin sekali. Tahu bagaimana? Nanti kajiannya libur terus. Iya kan? Iya. Pas Ramadan diajak umroh, itu sudah diajak-ajak, saya nggak mau. Nanti kajiannya libur lagi. Cuma gara-gara jamaah sih, kalau enggak aku lunga terus loh iki. Sesok haji, sesok umroh meneh. Wah, setiap bulan itu bisa itu. Sudah ditunggu travel sebenarnya itu. Namun enggak mau. Tahan-tahan aja. Kasihan jenengan nanti lihat saya berangkat terus. Nanti kepingin terus tau. Bos iki nabung to sesok mangkat karo aku to ngono lho. Nah. Tapi orang tak sanggup ya orang bisa ya Bu. Larang banget itu umroh. 50% ya orang bangkrut travel iki. Udah? Oh, tadi keutamaan tempat ya. Nah, tadi di Masjidil Haram berapa kali? 100.000 kali. Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa. Ya Allah, mugi-mugi 3 masjid tadi kita bisa datangi. Ini punya keutamaan luar biasa sekali itu. Terus, sebab keempat yang membuat pahala makin besar karena bertemu waktu. Bertemu waktu yang utama. Contoh waktu yang utama akhir Ramadan. Ada malam apa di situ? Lailatul Qadar. Kita sudah bahas kemarin pas Ramadan. Contoh lagi ini sekarang nih, awal Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Berapa hari? 13 hari, 2 minggu. Itu pahala berlipat-lipat. Karena Allah gunakan untuk sumpah. Nabi SAW juga katakan itu lebih baik daripada pahala jihad. Allah juga sanjung orang-orang yang berzikir pada ayyamum ma'lumat, hari-hari yang tertentu, yaitu hari-hari awal Zulhijjah ditambah lagi hari-hari tasyrik.
Apa amalan yang bisa dilakukan? Nah, awal-awal Zulhijjah bisa puasa. Mau tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Oh Ustaz, saya nggak bisa semua. Ya sudahlah, 3 hari. Wah 3 hari juga nggak bisa. Ya wes, dino wae. Puasa Arafah minggu depan, Sabtu depan berarti. Insya Allah nggih. Mau tambah lagi Jumatnya 2 hari. Mau tambah lagi Kemisnya berapa hari? 3 hari. Kalau nggak bisa ya wes 1 hari tadi itu puasa Arafah. Jangan jadi orang pelit. Kon puasa sedino wae. Iya toh? Nah, ketika hari Arafah tadi tambah lagi jenengan gunakan untuk memperbanyak doa. Hari Arafah itu adalah hari terkabulnya doa. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wah, kalau jamaah haji itu pas lagi wukuf, Masya Allah, mereka itu dari waktu zuhur itu doanya sampai maghrib. Waktu apa tadi? Zuhur sampai apa? Maghrib, sekitar 5 jam. Ini kalau orang yang haji ini paham, 5 jam tuh dia doa terus. Karena ini doa seumur hidup. Kalau keluarga panjenengan itu lagi haji sekarang, bilang hari Arafah itu sibuk doa 5 jam tadi. Jangan berhenti doa 5 jam tadi, minta apapun. Minta diampuni dosa, minta masuk surga, lepaskan dari neraka, minta kebaikan suami, istri, minta kebaikan untuk anak-anak, minta kebaikan untuk harta, kesehatan, panjang umur. Wah, doanya itu diijabahi semuanya itu. Ini orang haji. Neng Arafah. Jenengan kan bukan di Arafah. Jenengan lagi berada di Padang Gunung Kidul. Sama-sama kering. Namun sana tempatnya lebih istimewa. Pas hari Arafah, Arafah jadi istimewa. Istimewanya 5 jam tadi digunakan untuk apa? Doa. Terus kita boleh berdoa nggak Ustaz pas hari Arafah? Yang tidak berhaji juga boleh berdoa pada tanggal 9 tadi. Bisa jenengan nanti puasa itu ya, nanti bar ngasar itu nunggu sampai maghrib doa terus. Ya Allah, saya punya urusan macam-macam ini. Minta ketika itu. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Saya sebut kayak gini, jenengan kayak pingin haji gitu ya. Ya Allah, kok penak banget. Tak panas-panasi terus pokoknya. Biar sapine payu terus mangkat haji. Sapine piro tau Ustaz iki arek mangkat haji? Ya wes karo sangune ya 3 apa ya 2 sapi lah cukup lah insyaallah. 2 sapi iki wes cukup. Punya 2 sapi enggak? Punya kambing, itu pun gaduh meneh ya. Sakit tenan ya Allah. Pitik meneh sih ya Allah. Ya pokoknya banyak doa biar dilapangkan rizki. Sudah, itu yang ke berapa tadi? 4 ya. Karena waktu. Maka awal-awal Zulhijjah sampai terakhir ini hari luar biasa. Sebenarnya Idul Adha, Zulhijjah itu lebih utama kalau bandingkan dengan Idul Fitri. Idul Fitri cuma 1 malam aja. Pagi harinya sholat Idul Fitri, sudah hari raya itu sebenarnya selesai. Karena takbir nggak ada lagi. Wong ini Idul Adha, dari awal Zulhijjah itu sampai tanggal 13, 2 minggu loh. Kita tuh nganggap paling besar itu cuma lebaran Idul Fitri. Padahal kalau membandingkan paling besar itu Idul Adha itu. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Nanti hari tanggal 10-nya kurban, berkurban. Hari-hari tasyrik ya ada yang punya kelonggaran lagi, mau kurban lagi boleh. 11, 12, 13. Gitu. Sudah siap kurban apa belum ini? Hah? Sudah siap apa belum? Bukan ibu, suami sudah siap belum? Yang punya duit suami. Sudah siap apa belum?
Ini kalau sak jamaah pelayan ini sudah dapat 100 kambing lebih ini di sini nih. Kalau satu orang satu itu loh, coba lihat. Satu rumah satu jamaah yang hadir saat ini bisa wah berapa kambing itu. Wis diatasi, berarti nggak ada ustadz, nggak usah nyumbang lagi kurban untuk Gunung Kidul, iki wis cukup. Iya tak? Sudah diatasi. Namun nggak tahu mbok iki mampu apa ora ya kuwi ya. Kalau dulu wong Arab itu hampir satu rumah itu satu kurban. Makanya hasil kurban mereka itu mereka bagi, sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk teman-teman yang kaya yang berkecukupan. Oh, kalau kayak gitu ini tetangga bagi ke tetangga lagi yang lainnya, maka dapat sepertiga. Maka hasilnya banyak. Ya, wong Gunung Kidul, wah gur sak dusun cuma satu kambing, 300 kakak. Dapatnya gur semene-semene gitu. Gawe sate wae ora cukup. Iya tak? Gawe sate wae ora cukup loh, coba lihat. Cuma makan bareng aja sudah cukup. Ya mudah-mudahan Gunung Kidul ya kurbannya makin banyak, nanti makin sadar yang untuk berkurban. Terus saya bahas lagi, lihat lagi di buletin. Tadi sudah 4 ya, kurang 1, yang kelima. Pahala berlipat karena dilihat dari jenis amal. Karena dilihat dari jenis amalan. Amalan yang ini untuk orang banyak, pahalanya lebih besar daripada amalan untuk diri sendiri. Yang kemarin kita bahas malam Kamis itu. Ada amalan muta'addi, ada amalan qasir. Amalan muta'addi itu amalan yang pahalanya untuk orang banyak, kebaikannya untuk orang banyak. Contoh apa? Infak, sodako, zakat. Kan orang lain dapat. Infak ilmu berarti ngajarkan ilmu. Orang lain dapat. Kurban juga ini masuk muta'addi. Karena orang yang berkurban, dia kasih daging kurban untuk yang lain. Orang lain dapat manfaat. Pahalanya lebih besar dibandingkan jenengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pahalanya untuk jenengan sendiri. Jenengan sholat duha, pahala untuk diri sendiri. Namun kalau tadi muta'addi tadi, amalan yang untuk orang lain dapat kebaikan. Kita sudah meninggal dunia, kalau amalan ini masih ada, orang lain masih pakai amalan tersebut, pahalanya ngalir terus pada orang yang telah mati. Ada situ sedekah jariyah, ada di situ wakaf, ada di situ ilmu yang bermanfaat, ada di situ doa saking anak yang soleh. Itu muta'addi semua. Amalan yang pahalanya untuk orang lain. Cari amalan kayak gini. Amalan seperti ini pahalanya lebih besar. Jadikan itu untuk amalan yang kita tinggalkan, maka pahalanya berlipat-lipat. Ada yang bisa ngulang Quran, dia bisa ngulang anak-anak TPA, ngulang Iqra. Dia ngajarkan tadi, waduh dapat pahala terus, itu ngalir terus pahalanya. Berarti 5 ya. Tadi pahala berlipat ganda karena 1 ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi, yang ketiga karena tempat, yang keempat karena waktu, yang kelima karena jenis amalan. Ya, karena jenis amalan. Terus kita lihat lagi apa saja hal yang harus ditiadakan dari masjid. Hal-hal yang harus ditiadakan dari masjid. Pertama, berbuat syirik kepada Allah. Dalam ayat disebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Quran Surah Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
Masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kamu berbuat syirik dalam masjid. Ini salah satu pengertian masjid adalah bangunan masjidnya. Berarti dalam masjid tidak boleh berbuat syirik. Nggak boleh kesyirikan masukkan dalam masjid. Wah, itu durhaka sekali pada Allah itu. Dia buat di tempat lain di luar masjid, ya, dibandingkan dalam masjid, dosanya lebih besar dalam masjid. Karena ini rumah Allah, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka dalam masjid tidak boleh ada yang berbuat syirik. Terus yang kedua, melakukan amalan tanpa tuntunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddu." Barang siapa membuat sesuatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Nah, siapa buat ajaran baru, buat sholat baru, buat zikir baru, buat puasa model baru, maka amalannya tidak diterima. Mardudun, tertolak. Terus yang ketiga, kubur dibangun di dalam masjid. Nah, ini masjid, dalamnya ada kuburan. Atau itu pekarangan masjid, di tempat itu ada kuburan. Nggak boleh ada. Maka kubur dengan masjid tidak boleh bersatu. Kubur dengan masjid tidak boleh bersatu. Kalau itu jelas halaman masjid, maka tidak boleh kubur dengan masjid jadi satu. Harus salah satu dipisah. Entah kuburnya disingkirkan atau masjidnya yang dihancurkan. Nggak boleh bersatu kubur dengan masjid. Apa mudorotnya? Kalau orang tahu, itu pas di arah kiblat ada kubur. Awalnya dia sholat biasa. Besok dia datang lagi. Masya Allah, saya selalu sholat di sini ini kok makin khusyuk. Kemudian dia berdoa lagi pada Allah, ya Allah, penuhilah hajat-hajat saya. Kok saya kalau berdoa kok di sini itu doa saya kok cepat terkabul ya? Besok datang lagi terus kayak gitu. Akhirnya dia nilai ini karena orang soleh yang dikuburkan di masjid ini. Kalau begitu saya berdoa saja pada orang soleh ini. Akhirnya dia minta langsung pada orang soleh. Syirik akbar, syirik besar. Itu perantara tadi yang awalnya tadi cuma sekadar sholat walaupun dia sholatnya untuk Allah, berdoa walaupun berdoanya untuk Allah. Islam larang seperti itu untuk cegah supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan yang lebih parah. Kita lihat hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika sakit saat menjelang kematian beliau, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masjidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Nah, kubur Nabi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai masjid. Artinya masjid dan kubur jadi satu. Maka yang benar apa? Kubur sendiri, masjid sendiri. Terus yang keempat, yang dilarang lagi dalam masjid. Keempat, teriak-teriak dalam masjid, begitu pula berdebat atau bertengkar dalam masjid. As-Sa'ib bin Yazid Al-Kindi berkata, "Aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seseorang melemparku dengan kerikil dan aku melihat ternyata itu Umar bin Al-Khattab." Umar berkata, "Pergilah dan datangkan padaku dengan dua orang ini." As-Sa'ib berkata, "Aku pun membawa dua orang tersebut." Kemudian Umar berkata, "Siapa kalian berdua? Dari mana kalian berdua?" Mereka berdua menjawab, "Kami dari penduduk Taif." Umar lantas berkata, "Lau kuntuma min ahli baladi li awja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Andai saja kalian berdua berasal dari kota ini yaitu Madinah,
niscaya akan kupukul kalian berdua karena telah berani meninggikan bersuara keras di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti dalam masjid nggak boleh teriak-teriak. Manggil orang juga nggak boleh seru-seru dalam masjid. Harus lirih karena ada aturan. Nggak boleh tinggikan suara. Tadi Umar itu mau pukul orang ini loh, gara-gara dia tinggikan suara. Kalau kamu ini bukan penduduk Madinah, andai kamu penduduk Madinah, wah sudah kena pukul kamu. Namun sayangnya kamu orang Taif, belum tahu aturan kayak gini. Di Masjid Rasul nggak boleh, maka diterapkan juga untuk masjid-masjid yang lainnya. Yang kelima yang dilarang lagi. Yang kelima, jual beli dalam masjid. Nah, ini yang kita singgung kemarin, J. Tidak boleh ada jual beli dalam masjid. Baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabidu aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yunshidu fi dolatan faqulu la raddallahu alaika." Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Nah, lihat, untuk orang yang jual beli dalam masjid, Nabi suruh bilang sama orang itu, la arbahallahu tijaratak, moga daganganmu nggak untung, alias apa? Bangkrut. Mudah-mudahan bangkrut itu daganganmu. Ini Nabi bilang pada orang, kamu lihat orang ini jual beli dalam masjid, bilang seperti itu, berarti nggak boleh. Ya, jadi ini ada aturan dalam masjid atau itu masuk lingkungan masjid, tidak boleh ada jual beli. Ibu-ibu nggak boleh jualan tas, nggak boleh jualan gamis, nggak boleh jualan jilbab kalau itu masih di dalam masjid. Terus yang keenam, kotoran dan kencing dalam masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Arab Badui, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bawli walal qadri, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'ani." Sesungguhnya masjid ini tidak pantas di dalamnya ada kencing dan kotoran. Masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah, sholat, dan membaca Al-Quran. Berarti masjid tidak boleh orang kencing, tidak boleh orang buang hajat di situ yang ada di luar dari area masjid untuk tempat sholat. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, orang junub diam di masjid. Nah, orang junub tidak boleh diam-diam di masjid. Duduk situ lama-lama nggak boleh. Kalau wanita haid masih boleh. Kalau yang junub nggak boleh. Terus dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabili hatta ta'tasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, lihat, di sini dikatakan untuk yang mabuk jangan dekati sholat. Karena ini awal-awal perintah dulu, orang mabuk dulu, Bu, itu masih diberikan keringanan karena belum diharamkan secara tegas, ya. Tidak seperti saat ini. Dulu kalau mau pergi sholat gak boleh mabuk. Kalau sudah selesai sholat, mabuk silahkan. Namun kalau kamu kembali sholat, jangan mabuk lagi.
Awal-awal dulu kayak gitu, untuk memberikan keringanan dulu. Namun setelah itu dipertegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu, ya, dan seterusnya itu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar itu kotor, termasuk perbuatan setan, maka disuruh tinggalkan secara mutlak. Maka untuk orang yang junub, ya, dilanjutkan lagi untuk junub, dia cuma boleh sekadar lewat saja. Tidak boleh diam-diam di masjid, tidak boleh duduk diam di masjid, cuma sekadar lewat saja, ada hajatnya. Misalnya dia lewat dari situ ke sana, cuma lewat saja berlalu. Namun kalau diam nggak boleh. Terus yang terakhir kedelapan, bau bawang dan bau yang tidak enak yang mengganggu jamaah lainnya. Bau bawang atau bau yang tidak enak yang mengganggu jamaah lainnya. Bawang itu mulutnya kalau bau. Apalagi bau yang lainnya yang mirip ini ya rokok. Ya petai yang mirip ini. Nanti yang lebih parah lagi ya rokok. Kenapa? Wah, baunya sudah lebih nggak enak lagi. Maka kalau bau bawang tadi nggak boleh, sama juga bau rokok nggak boleh ada di dalam masjid. Coba lihat hadisnya dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akana min hadhihi syajarati yakni tuma fala yaqrabana masjidana." Barang siapa yang makan tanaman ini, yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Man akala min hadhihi syajar yakni thuma, siapa yang makan bawang. Berarti makan bawang boleh atau tidak? Boleh. Namun bau mulutnya segera dihilangkan kalau mau pergi masjid. Petai tadi boleh nggak? Boleh. Apalagi yang mirip itu apalagi? Nah, boleh nggak makan? Boleh. Namun kalau mau pergi ke masjid, hati-hati bau mulutnya. Karena sini dikatakan fala yaqrabanna masjidana, janganlah dekati masjid kami. Wallahu a'lam bishawab. Tentang apa saja bentuk memuliakan masjid, insyaallah di pertemuan Sabtu Legi berikutnya tanggal berapa? 24. Ya, 24 Agustus. Baru saya lanjutkan saya dan nanti di buletin yang baru. Kalau nggak ada pertanyaannya cukup alhamdulillah. Terima kasih. Di medsos banyak orang yang mengekspos kegiatan di kantor saat piknik, saat di depan mobil, saat mau naik pesawat, menceritakan anaknya sarjana. Apakah hal tersebut termasuk ujub lan sombong? Semuanya kembali ke masalah hati. Apa-apa yang nggak perlu dipamer-pamerkan di medsos, nggak perlu. Punya kepentingan saja. Kalau nggak ada kepentingan nggak perlu, nggak usah terlalu apa-apa itu di foto dan diupload di media sosial. Ustadz, bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 saya punya diniatkan bayar utang, bolehkah? Boleh awal Dzulhijjah bayar utang puasa. Menyiarkan orang meninggal di masjid boleh apa tidak? Masih dibolehkan. Hal seperti ini nanti kapan-kapan saya jelaskan secara detail. Ada dalilnya khusus tentang itu. Apakah daging kurban bisa diambil untuk dimasak buat makan-makan bareng panitia? Kalau panitianya itu satu padukuhan, semua warga itu turun, setelah itu nanti semuanya dikasih jatah makan untuk kepanitiaan tadi. Karena ini semua warga, boleh. Namun kalau itu kepanitiaan khusus, ditakutkan itu upah yang diambil dari hasil kurban. Kalau seperti itu tidak boleh. Apakah kepala hewan kurban itu harus diberikan kepada sayyibul kurban? Gak harus. Sayyibul kurban pinginnya maunya apa saja. Apakah zikir bisa juga disebut doa? Zikir beda dengan doa. Apakah diwajibkan sebelum sholat Idul Adha harus puasa dulu? Sebelum sholat Idul Adha tidak ada namanya puasa. Itu bukan puasa, Bu. Cuma nggak sarapan. Itu berlaku bagi siapa? Bagi yang punya kurban. Kalau nggak punya kurban nggak perlu. Untuk apa?
Kalau punya kurban keperluannya apa? Sekarang dia nggak makan. Nanti setelah sholat segera potong kambingnya. Setelah itu dikuliti, dagingnya diambil, nyate. Akhirnya dia makan banyak-banyak hasil kurbannya. Itu tujuannya. Kalau nggak punya kurban, ngapain? Yang sependapat yang saya sebut ini pendapat saking Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm, ulama yang lainnya. Kita sebenarnya yang salah paham. Dikirain kalau sebelum sholat Idul Adha harus nggak sarapan. Orang masalah, Bu. Itu pun nggak wajib. Mau sarapan juga, Bu? Boleh. Karena Idul Adha juga nggak boleh puasa. Haram puasa. Siapa berpuasa dosa dia. Hari Idul Adha, hari tasyrik yang 3 selama 4 hari tidak boleh puasa sama sekali. Karena situ masih hari untuk kita menikmati makan daging kurban. Saya punya saudara Ustadz, setiap masuki 1 Zulhijjah dia puasa sampai tanggal 9. Boleh, ada tuntunan seperti saya sebutkan tadi. Manakah yang harus didahulukan? Menolong teman yang ingin pinjam uang atau berkurban? Berkurban saja. Kalau jenengan pinjamin teman, nanti nggak dikembalikan. Nggih? Saya nggak percaya sama orang kalau sekarang ini. Zaman ini nggak percaya saya. Wes pengalaman. Ada yang pinjam ke saya nggak balik-balik. Kalau minta dikasih, namun kalau pinjam biasanya nggak balik gitu. Makanya mau berkurban atau pinjamin teman uang, berkurban saja. Terus Ustadz dia gimana dok? Biarin. Ibu nggak harus kasih teman itu pinjaman uang, nggak harus. Kadang malah kita yang nanti sedih itu uang kita nggak balik-balik. Tadi dia datang ke kita nangis-nangis, Bu, saya ini butuh bantuan tenan. Ini anak saya masuk rumah sakit tenan ini. Ternyata, giliran kita yang nagih, nangis-nangis. Bu, aku itu butuh uangku. Enggak, ora dibalik ke tenan loh itu. Ya kan? Iya. Jadi mikir-mikir ya, tidak selamanya mesti meminjamkan uang. Bagaimana balasannya kalau orang yang berbuat baik terhadap orang lain, rajin sedekah dan kebaikan yang lainnya, tapi tidak pernah puasa dan tidak sholat, tidak diterima sodakohnya. Kalau dia berkurban, tidak diterima kurbannya sampai apa? Sholat. Kalau kurban kan digunakan untuk satu keluarga. Nah, apabila ada anak yang ingin berkurban, namun sudah berkeluarga, tapi masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya, itu hukumnya bagaimana? Masih boleh dengan satu kurban. Kalau satu rumah punya hubungan keluarga, terus ketika itu jadi beban nafkah. Namun kalau sudah tidak ada beban nafkah lagi, maka sudah pisah. Berarti nanti anak ini sendiri dengan keluarganya, orang tuanya sendiri dengan keluarganya untuk kurban. Apakah ada anjuran membaca surat Al-Waqiah setelah selesai sholat duha? Tidak. Tidak ada dalil khusus. Apakah wanita haid dilarang motong kuku dan rambut, dan jika dipotong maka kuku dan rambut tadi harus ikut disucikan saat mandi junub? Ini keyakinan nggak benar. Ini cuma mitos dan takhayul, khurafat, nggak ada tuntunannya. Mendahulukan puasa bayar utang Ramadan atau puasa Zulhijjah? Ibu bayar utang puasa saja di awal Zulhijjah. Nanti puasa Arafah baru puasa Arafah. Insya Allah dapat dua-duanya. Pak Ustadz, yang saya tanyakan kalau kurban 4 orang, sapi 1, perempuan, boleh atau sah atau tidak? Tadi maksimal itu 7, 6 itu boleh, 5 itu boleh, 4 juga boleh. 1 apalagi boleh. Apakah boleh akikoh diniatkan 1 dengan kurban? Tergantung. Kalau ini yang tanya wong sugih, saya nggak setuju. Dia tanya, Ustadz, saya boleh gabungkan kurban dengan akikah atau tidak? Enggak, jenengan mampu nggak beli 2 kambing? Mampu Ustadz. Oh berarti beli 2, nggak usah gabung-gabungkan. Kecuali kalau dia miskin, nggak mampu, namun cuma punya 1 kambing, dia mampu beli. Dan ketika itu anaknya lahir pas hari ke-7-nya, pas dengan Idul Adha.
maka dia nanti kurban bisa digabungkan dengan akikoh. Apakah harus kulit kambing untuk akikoh dibagikan? Juga dibagikan. Apakah perlu mengeluarkan biaya upah untuk si penyembelih? Baiknya uang sendiri. Jika daging akikoh ikut didapatkan dengan jatah daging kurban, bagaimana Ustadz? Tidak masalah. Secara hukum masih boleh menyantap daging akikoh. Terakhir, kalau bagi perempuan sholat di masjid meskipun menunggu tinggal di masjid sampai isya itu sama sholat satu malam. Iya, sama. Kalau puasa Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan itu dihapus dosanya apa? Puasa 3 hari berarti sama dengan puasa 3 kali 10 30 hari. Dirutinkan tiap bulan berarti dapat pahala puasa 1 tahun. Kalau sholat duha 12 rakaat, apa keutamaannya? Disediakan bangunan di surga. Yang 12 rakaat itu kalau rawatib. Kalau sholat duha ya pahalanya juga ada, namun tidak ada khusus di sini. Kalau anak tidak diakikoi, itu mendoakan orang tuanya tidak sampai. Apakah benar anak belum diakikoi karena orang tua belum paham atau belum mampu? Tetap masih nyampai doa anak untuk orang tua, nggak masalah. Kalau nggak ada kemampuannya sudah. Gimana mau dipaksa coba untuk beli kambing akikoh? Kalau nggak mampu ya sudah jadi gugur. Wallahu alam bisawab. Kita ketemu lagi Sabtu apa tadi? Legi, nanti tanggal 24 J. Ya, tanggal 24 kita ketemu lagi. Besok malam Kamis masih ada kajian. Malam Sabtu di Karangrecek juga masih ada kajian seperti biasa. Demikian yang kita sampaikan untuk kesempatan sore ini. Mungkin manfaat dan Allah berikan keberkahan rizki, keberkahan umur, panjang umur, dijauhkan dari penyakit yang berat, terus diparingi sehat, dan mungkin kita istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.